Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Anak-anak, kalian pernah tidak menghitung denyut nadi kalian masing-masing? Kalau masih belum tahu caranya, begini nih, Ibu praktekkan ya. Kalian bisa dengan cara menekan pergelangan tangan seperti ini dan kalian rasakan di situ seperti seolah-olah sedang ada bunyi dek, dek, dek begitu. Coba hitung ya, dilakukan bersama-sama. Kita hitung dalam waktu 1 menit. Nah, kemudian coba kita pikirkan, kalau seandainya kita habis berolahraga, denyut nadi kita bagaimana? Lebih cepat atau lebih lambat? Atau ketika kita baru saja bangun tidur, kira-kira denyut nadi kita bagaimana? Lebih cepat atau lebih lambat ya? Kok bisa berubah-berubah ya? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu jawabannya? Itu semua akan kalian dapatkan pada materi pelajaran hari ini, yaitu tentang organ peredaran darah manusia. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian dapat menganalisis organ-organ peredaran darah manusia serta memahami dan menuliskan fungsi-fungsi dari organ-organ tersebut. Selain materi itu, kalian juga akan mendapatkan materi tentang pantun dan hak, kewajiban, serta tanggung jawab. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Silahkan simak video berikut ini. Tema 4, Sehat itu Indah. Subtema 1, Peredaran Darahku. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Organ peredaran darah manusia terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, jantung. Yang kedua, pembuluh darah. Dan yang ketiga, paru-paru. Jantung merupakan organ tubuh yang penting karena memiliki tugas yang cukup berat. Tugas jantung adalah menerima dan memompa darah ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, kesehatan jantung sangat perlu dijaga. Jantung memiliki ukuran yang lebih besar dari kepalan tangan kita dan letaknya berada di antara paru-paru di rongga dada sebelah kiri. Jantung terbagi menjadi 4 ruangan. Ruangan yang pertama yaitu serambi kanan yang berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Ruangan yang kedua yaitu bilik kanan yang berfungsi memompa darah kotor ke paru-paru. Ruangan yang ketiga yaitu serambi kiri yang berfungsi menerima darah bersih dari paru-paru. Dan ruangan yang keempat yaitu bilik kiri yang berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Masing-masing ruangan pada jantung dihubungkan dengan katup. Macam-macam pembuluh darah pada manusia adalah yang pertama arteri atau pembuluh nadi yang berfungsi membawa darah bersih keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Yang kedua vena atau pembuluh balik yang berfungsi membawa darah kotor masuk ke jantung dari seluruh tubuh. Yang ketiga, arteri pulmonalis yang berfungsi membawa darah bersih dari jantung ke paru-paru. Yang keempat, vena pulmonalis yang berfungsi membawa darah kotor dari paru-paru ke jantung. Pembuluh darah yang terkecil disebut dengan pembuluh kapiler, sedangkan pembuluh darah terbesar adalah aorta. Darah bersih banyak mengandung oksigen, sedangkan darah kotor banyak mengandung karbon dioksida. Paru-paru juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung akan semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh kita.
Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil dimulai dari jantung, tepatnya bilik kanan, kemudian menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung, tepatnya di rongga serambi kiri. Yang kedua, sistem peredaran darah besar, yaitu berawal dari jantung, tepatnya bilik kiri, menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kanan. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku ataupun perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja, atau bisa disebut juga kesadaran akan kewajiban. Jarjit, kamu bisa membuat pantun tidak? Bisa dong. Pandai berkata, pandai bertutur. Pandai bertutur, silat lidah. Ayo olahraga teratur agar sehat peredaran darah. Mabeles. Kalau kamu Banu, tahu tidak ciri-ciri pantun? Waduh, apa ya? Anak-anak, berikut adalah ciri-ciri pantun agar kalian tidak seperti Banu ya. Ciri-ciri pantun yang pertama bersajak A atau AB. Sajak adalah bunyi akhir dari satu kalimat. Sajak disebut juga dengan rima. Ciri pantun yang kedua yaitu dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Ciri yang ketiga adalah baris 1 dan 2 merupakan sampiran dan baris 3 dan 4 merupakan isi pantun. Ciri pantun yang keempat adalah terdiri dari 8 sampai 12 suku kata setiap barisnya. Nah, ini dia pantun yang dibuat oleh Jarjit tadi. Mari kita analisis ya. Pandai berkata, pandai bertutur. Bunyi akhirnya adalah ur. Pandai bertutur, silat lidah. Bunyi akhirnya adalah a. Ayo olahraga teratur. Bunyi akhirnya adalah ur, sama dengan bunyi akhir pada baris pertama. Baris keempat adalah agar sehat peredaran darah. Bunyi akhirnya adalah ah, sama dengan bunyi akhir pada baris kedua. Maka pantun yang dibuat oleh Jarjit ini memiliki ciri bersajak AB. Sedangkan pada baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran. Dua baris pertama disebut dengan sampiran, sedangkan dua baris terakhir disebut dengan isi. Anak-anak, ini adalah gambaran bentuk LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Pada LKPD 1, kalian perhatikan ya tata cara pengerjaannya. Di sini kalian diminta untuk membuat peta konsep dari modul yang sudah Ibu bagikan. Untuk LKPD 2, kalian diminta untuk menganalisis organ peredaran darah manusia dan menuliskan fungsi-fungsi dari organ-organ tersebut, serta menuliskan sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. LKPD 3, kalian diminta untuk menuliskan contoh-contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta pengertian dari ketiganya. Untuk LKPD 4, kalian diminta untuk menuliskan ciri-ciri pantun dari pantun yang sudah disediakan. Yang terakhir adalah soal evaluasi yang bisa langsung kalian kerjakan di Google Form yang tautannya sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Anak-anak, walaupun kita tidak pernah bertemu dan selalu belajar dengan cara daring seperti ini, Ibu harap kalian tetap senang mengikuti pelajaran. Harus tetap semangat agar tubuh kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.